Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Jarum jam menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kami tiba di Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kota Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, Sabtu 2 pekan lalu. Sejalan kaki melangkah, kami disambut dua menara menjulang ke angkasa yang diapit satu kubah di tengahnya. Ya, itulah rumah Allah yang dikenal dengan sebutan Masjid Abu Bre'eh. Pada tahun 2004 silam, masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs atau kawasan yang harus dilindungi. Ini berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu. Bangunan masjid bercat putih ini dibangun pada tahun 1951 atas prakarsa Tengku Muhammad Daud Bre'eh dan bantuan masyarakat lainnya. Di sanalah, persis di sisi barat masjid, Abu Bre'eh terbaring untuk selama-lamanya di antara batu nisan yang dikelilingi pagar besi. Dia dipanggil Sang Khalid pada tanggal 10 Juni 1987 lalu. Tengku Muhammad Daud Bre'eh adalah salah satu tokoh perjuangan dan ulama besar Aceh. Bersama ulama lain pada zamannya, beliau berjuang mengibarkan dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, saat ini kami berada di Kota Bernun, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Jika Anda melintas di kabupaten ini dan apabila waktu sholat tiba, sebaiknya Anda singgah di Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin, persis di pinggir jalan Banda Aceh. Masjid ini sudah berusia 67 tahun, yang dibangun oleh seorang pejuang Aceh, namanya adalah Abu Bre'eh atau disebut Syekh Abu Bre'eh. Di belakang persis di belakang masjid, Anda dapat melihat satu kuburan tokoh pejuang Aceh, yaitu Abu Bre'eh. Bangunan masjid yang bercat putih ini masih mempertahankan arsitek kuno dan terletak di Kabupaten Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi ini dibangun pada tahun 1951 atas prakarsa Tengku Muhammad Daud Bre'eh dan bantuan masyarakat. Pembangunan masjid ini dimulai dari penimbunan hingga pondasi dikerjakan warga dari beberapa kecamatan di Pidi secara sukarela. Mereka bergiliran mendapat jatah sesuai dengan yang ditunjuk oleh Abu Bre'eh. Pada tahun 1973, masjid seluas 1.350 meter persegi ini selesai dibangun. Lantas, bagaimana sosok seorang tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Abu Bre'eh? Riwayat mengatakan atau berbagai cerita mengungkap Abu Bre'eh ditipu oleh Presiden Soekarno, namun diisolasi oleh Presiden Soeharto. Ikuti jejak Abu Bre'eh bersama sisi lain. Tengku Muhammad Daud Bre'eh dilahirkan pada 15 September pada tahun 1899 di sebuah kampung bernama Bre'eh, daerah Kemangan, Kabupaten Pidi. Kampung Bre'eh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama
seperti Kampung Tiro di Kabupaten Pidi. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan Imum atau Imam Bereh. Tengku Daud Bereh tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dengan nilai-nilai Islam, di mana hampir setiap maghrib hikayat perang sambil dikumandangkan di setiap menasah atau masjid-masjid kampung. Karena itu, pada masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda, seperti Volkschool Government in the School atau HIS. Sekalipun tidak mendapat pendidikan Belanda, namun kecerdasan dan kecepatan berpikir seorang Abu Bereh ternyata mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya, termasuk bahasa Belanda. Dia mencapai popularitas yang cukup luas sebagai seorang ulama di Aceh. Karena itu, beliau mendapat gelar Tengku di Bereh, yang kemudian orang tidak sering lagi menyebut nama aslinya, tetapi nama kampungnya saja. Ketenaran seorang tokoh di Aceh memang senantiasa melekat pada karisma kampungnya. Kampung adalah sebuah entitas politik yang berpengaruh, ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan. Langkah awal dalam upaya itu adalah mengusir segala jenis penjajahan yang pernah dipraktekkan Belanda, Jepang, dan zaman revolusi fisik pada tahun 1945 hingga 1949 pada awal kemerdekaan. Ketika itu, Aceh berada di bawah kekuasaan Orde Lama dan kemudian beralih kepada rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejak itulah Tengku Daud Bereh diyakini oleh orang-orang sebagai Bapak Darul Islam. Dalam impiannya, ia melihat sebuah Aceh yang sejahtera di bawah pimpinan kelompok ulama yang tampil kembali. Di masa keemasan itu, hanya orang-orang yang benar-benar berpengetahuan yang dapat menjadi ulama. Sedangkan di zaman modern ini, hampir setiap orang bermodalkan taplak meja yang dililit di leher bisa mengaku dan berhak untuk disebut seorang ulama. Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai satu kerajaan merdeka, bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Rupanya hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno, sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Saat berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja bertemu tokoh Aceh, yaitu Daud Bereh. Selaku Presiden Republik Indonesia, Soekarno menyapa Abu Daud Bereh dengan sebutan Kakanda atau kakak. Dalam dialog dan percakapan, Soekarno meminta kepada Abu Bereh agar rakyat Aceh mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika itu, Presiden Soekarno meminta kepada Abu Bereh, "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Abu Bereh menjawab, "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh
dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fi sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka berarti mati syahid. Presiden Soekarno menjawab, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal, seperti Tengku, Cik Ditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid." Lalu Abu Breih menjawab, "Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu, Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, apabila perang telah usai, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam." Presiden Soekarno berkata, "Mengenai hal itu, kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Begitupun Abu Breih tak mudah percaya. "Maafkan saya, Saudara Presiden," katanya, "kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden." Lalu Presiden Soekarno menjawab, "Kalaulah demikian, saya setuju permintaan kakak itu." Abu Breih berucap, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini," kata Abu Breih sambil menyodorkan secari kertas kepada Presiden. Ironisnya, mendengar ucapan Abu Daud Breih, Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Air matanya mengalir membasahi baju. Dalam keadaan sesungguhkan, Soekarno berkata, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya?" Dengan tetap tenang, Abu Breih menjawab, "Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden, akan tetapi sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang." Namun sambil menyeka air mata, Bung Karno mengucap janji dan bersumpah, "Wallah billah, demi Allah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?" kata Soekarno. Abu Breih menjawab, "Saya tidak ragu, Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden." Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian, Aceh bersedia dijadikan provinsi sebagai bahagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini jelas menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Bung Karno ternyata telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini pula oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Sayangnya,
Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953. Kata Soekarno ketika itu, Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Akibatnya Aceh mengalami resistensi, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik pada September 1953 Abu Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia Karto Suwiryo. Dia kecewa terhadap Soekarno. Lalu Abu Bereh bersedia turun gunung dengan syarat pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Pada tahun 1960 Abu Bereh turun dan disambut dengan pengumuman konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah istimewa Aceh. Pada tahun 1961 keluarlah peraturan daerah nomor 30 tahun 1991 yang membatasi penjualan minuman dan makanan di bulan Ramadan. Pada tahun 1962 Pangdam 1 Iskandar Muda Muhammad Yasin sebagai penguasa perang daerah mengeluarkan keputusan nomor 061/3/1962 tentang berlakunya syariat Islam di Aceh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada tahun 1963 terbit pula peraturan daerah nomor 1 tentang pelaksanaan syariat agama Islam di Aceh. Sejak saat itu hingga saat ini pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Lantas pertanyaannya kemudian adalah bagaimana perlakuan Presiden Soeharto terhadap Abu Bereh? Sebuah tim khusus bergerak ke Aceh pada tanggal 1 Mei 1978. Misi mereka adalah membawa ulama paling berpengaruh Aceh, yaitu Abu Bereh, ke Jakarta. Saat itu tim dipimpin Letnan 1 Syafri Samsudin. Mereka tiba di rumah Abu Daud Bereh tak lama setelah sholat subuh. Menurut kesaksian Nur El Ibrahimi yang juga menantu Abu Daud Bereh kepada majalah Tempo tahun 2003 lalu, tim Syafri meminta kesediaan ayah mertuanya itu untuk ikut ke Jakarta. Kami diperintahkan membawa Abu ke Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi komando jihad. Begitu kata salah seorang anggota tim. Namun Tengku Nyak Aisyah, istri ketiga Abu Daud Bereh, sedang berada di rumah ketika suaminya bertemu dengan tim khusus tersebut. Maaf, bukannya tidak bersedia. Saya ini sudah uzur. Saya mau bersaksi di sini saja, ujar Abu Bereh yang sudah menjelang usia 79 tahun dan sakit-sakitan saat itu. Karena misi harus terlaksana, tim khusus tentu bersikeras. Menurut Nur El Ibrahimi, mereka lalu memegang kaki dan tangan Abu Bereh. Dengan sigapnya, salah satu dari anggota tim menyuntik obat bius ke tubuh Abu. Meski uzur, ternyata Abu berusaha melawan hingga jarum suntik pun patah. Nur Ibrahimi mengingat darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud Bereh. Namun belakangan Syafri Samsudin menyangkal kesaksian Nur El Ibrahimi. Menurutnya tak ada kekerasan dan obat bius yang bekerja seperti yang dituduhkan.
Namun, ada atau tidaknya kekerasan itu, nyatanya Abu Breih berhasil dijauhkan dari massa atau pendukungnya yang besar di Aceh. Siapa yang tak kenal Abu Breih, sang pendiri Persatuan Ulama Aceh atau Pusat dan pejuang DITI Aceh. Ulama besar itu pun terbatasi ruang hidupnya hanya di Jakarta saja. Bagi Abu Breih, bukan hanya kemerdekaan yang harus menjadi prinsip dasar perjuangannya, melainkan juga syariat Islam. Kendati ada perbedaan, tetapi Abu Breih tetap saja dianggap sebagai ancaman rejim Orde Baru karena terus mengkritik pemerintah. Kritiknya sangat keras, misal soal pembangunan LNG Arun yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi Aceh, kecuali hanya mengeruk kekayaan Aceh. Walaupun sudah tua dan mulai sakit-sakitan ketika itu, namun Orde Baru tidak peduli. Sama seperti perlakuan Soekarno, Orde Baru pun membiarkan Abu Breih terisolasi di rumah pengucilannya di Tomang yang terus diawasi. Inilah kisah jejak rekam Abu Breih di antara dua presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Benarkah dia ditipu oleh Presiden Soekarno, kemudian diisolasi oleh Presiden Soeharto? Hanya catatan-catatan sejarah yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.